Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, students. I hope you all healthy and happy this afternoon. Oke, pada hari ini kita akan bahas soal text recount ya, yang sesuai dengan kisi-kisi tes. Ya, pertama ada dua teks recount tentang perjalanan, yaitu satu perjalanan ke Borobudur dan yang satu adalah liburanku bersama orang-orang tercinta, bersama orang yang kucintai. Oke, kita lihat dulu tentang Borobudur ya. Jadi ini kejadiannya 3 tahun yang lalu ya. Teman sekelasku dan aku mengunjungi Borobudur Temple, berarti Candi Borobudur. Kami pergi ke sana naik bis, berangkat dari sekolah jam 9 ya, butuh 24 jam untuk tiba di sana ya. Saya tiba di sana jam 9 ya, pagi ya, 9 o'clock the next day, di hari berikutnya, artinya di keesokan harinya. Along the road we saw many vehicles, unique house, prominent building, and some other tourists. Di dalam perjalanan itu dia melihat banyak hal ya, banyak kendaraan, banyak rumah ya, dan sebagainya. Ketika tiba di Borobudur, one of my teachers went to buy ticket. Salah satu dari guruku membeli tiket. Berarti ini anak sekolah, karena di sini ada satu, ada kata-kata classmate, teman sekelas, yang kedua ada kata-kata teacher, jadi yaitu guru ya, intinya gitu. Jadi pertama sampai sana apa, beli tiket, intinya di Borobudur ya. Setelah itu when buy ticket, after we waited for him for a moment, we entered into Borobudur Temple area. Terus setelah menunggu, kami masuk ke area Borobudur. Ya, ngapain di sana? Ya, kami went up to the top of the temple, naik ke puncak candi. Ya, itu dibangun di Budur Village, Desa Budur, Magelang, Jawa Tengah. Siapa pembangunnya? Dinasti Sailendra. Borobudur adalah candi terbesar di dunia ya, mempunyai 504 patung ya, atau arca, dan 1400 relief. Dari puncak Borobudur kita bisa melihat beberapa pemandangan yang cantik, yang indah. Aku dan teman-teman ya, went around, itu berkeliling atau mengelilingi Candi Borobudur bersama-sama. Akhirnya setelah having some visit, setelah mengunjungi beberapa kunjungan, kami should go to the hotel to spend the night ya. Akhirnya ke hotel untuk menginap atau menghabiskan waktu malam. Kami terasa capek waktu itu, tetapi kami merasa sangat bahagia karena mengunjungi Candi Borobudur, which is well known, yang terkenal sebagai salah satu the greatest legacies Indonesia has ever had. I hope the temple can be loved by all of the visitor and the government. Saya berharap atau berdoa semoga candi itu dicintai oleh semua yang berkunjung ke sana dan juga pemerintah. Ini yang pertama. Jadi yang pertama adalah pergi Borobudur. Dia seorang pelajar. Sekarang yang kedua, one day suatu hari, saudara perempuanku bernama Putri berkata kepadaku bahwa ini ini mestinya ya, salah ketik, bahwa dia ingin pergi ke pantai.
So I promised her that next week we would go to the Mutun Beach in Lampung. Ya, terus kami berjanji minggu depan atau pekan depan pergi ke Mutun Beach, pantai Mutun. The next week, di pekan kemudian berikutnya maksudnya, we prepare everything needed in the morning. Kami mempersiapkan semuanya di pagi hari. Contohnya membawa makanan, minuman ya, seperti coklat, wafer, kentang ya, dan sebagainya. Intinya gitulah. Before going to the beach, sebelum pergi ke pantai, I asked our brother Bayu. Aku mengajak saudaraku Bayu untuk ikut serta. Ia setuju dan kami pergi ke sana dengan kedua orang tua. Berarti berapa orang? 3 plus 2 berarti berapa? 5 orang ya, butuh 3 jam untuk sampai di sana. Kemudian kami membeli tiket ya, berarti sebelum masuk membeli tiket, itu intinya sama. Ini tadi juga membeli tiket, ini juga membeli tiket. Oke. Waduh, ini ada petir ini. Baiklah, setelah kita membaca teks ya, kita lihat subhanallah, petirnya besar sekali nih, menyangkutkan isi ini. Berdasarkan teks di atas, kemiripan di antara dua penulis ya, satu keduanya pergi ke suatu tempat, ini tidak jelas karena pergi ke WC juga ke suatu tempat, maka A salah. Keduanya orang Indonesia. Kalau keduanya orang Indonesia bukan kemiripan tapi kesamaan. Ini pertanyaannya kemiripan. Keduanya melakukan perjalanan ya, ini sama-sama pergi ke suatu tempat wisata ya, berarti itu trip. Going picnic. Kok enggak piknik mah? Piknik itu makan bareng-bareng di luar rumah itu ya, di alam bebas itu piknik. Kalau ini pariwisata bukan piknik ya. Kalau pariwisata itu take a trip ya, keduanya melakukan pariwisata, perjalanan wisata. Jadi jawabannya C. Berdasarkan dua teks, apa yang sama, aktivitas yang sama yang dilakukan sebelum masuk tempat wisata? Apa ayo? Dua aktivitas yang sama sebelum masuk tempat wisata apa? Nah, ini membeli tiket, ngambil gambar, berfoto atau selfie, tidak ada penjelasan ya. Memarkirkan mobil juga tidak ada penjelasan karena yang satu pakai bis. Mempersiapkan makanan sebelum berangkat ya, bukan sebelum masuk wisata. Oke ya, dua sudah saya jawab. Penjelasannya seperti itu. Sekarang yang ketiga, berdasarkan teks kedua, berarti yang piknik bersama saudaranya tadi, berapa banyak orang ya yang ikut penulis? Berarti penulis masuk enggak? Tidak. Jadi kalau sama penulis kan 5, karena penulis enggak masuk, hanya yang ikut berarti 4. Ayah ibunya 2 ya, terus adik perempuannya sama saudara laki-lakinya ya. Oke, next. Nomor 4. Yang mana salah satu dari statement ini yang benar? A. Penulis pertama teks 1 adalah siswa. Benar ya tadi ya, siswa ya. Penulis kedua siswa. Oh, enggak jelas. Penulis kedua tidak ada penjelasan siswa atau bukan, berarti itu hanya opini. Yang pasti adalah penulis pertama adalah siswa. Oke, selanjutnya teks untuk nomor 5 sampai 7. Holiday itu hari libur. Satu hari libur, Sandra mengunjungi bibinya di desa. Ya, pengalaman pertama dia traveling itu bepergian ya, travel.
Traveling pakai apa? Pakai sepur atau kereta api. Nah, walaupun pertama tapi dia menikmati. Dia tiba di railway itu stasiun kereta api, railway station, jam 3 sore. Rumah pamannya tidak was not far, tidak jauh dari stasiun kereta api, sehingga ia memutuskan pergi ke sana dengan horse cart, kereta kuda atau andong atau delman gitu ya, horse cart itu. Pandra berhenti di horse cart. Kok berhenti? Stop itu menghentikan atau nyegat gitu ya. Pandra stop a horse cart. Pandra menghentikan andong atau delman yang sedang lewat. Pak, berhenti Pak, saya mau naik gitu ya. To his surprise, the reader was a woman. Ya, surprise dia. Wih, surprise ya. Ada surprise, ada kejutan. Kenapa? Ya, karena readernya, kusirnya seorang wanita. Sopir andong itu namanya kusir ya. Kusirnya seorang wanita. She was dark skin. Ya, dia punya kulit yang hitam ya. Jadi wanita kulit hitam. And look strong. Dan kelihatan kuat. Wanita yang kuat ya. Along the journey they had a chit-chat. Chit-chat itu ngobrol ya. Chatting itu kan ngobrol. Chit-chat berarti ngobrol ngalor ngidul. The rider told him about her life. Ya, sang kusir bercerita padanya, pada Pandra. Pandra itu laki-laki, tentang hidupnya. Ya, cerita hidup, kisah hidup. She is a wife with 3 children. Dia seorang istri dengan 3 anak. She was simple, dia sederhana, but had great dream. Tapi punya impian yang besar. Orangnya sederhana tapi punya mimpi besar. She wanted her children to be successful. Dia bermimpi ya, ingin anaknya sukses semua ya. As a mother, she was willing to work hard. Sebagai ibu, dia rela, willing itu rela, bekerja keras untuk anak-anaknya, untuk pendidikan anak-anaknya ya. Children's education itu pendidikan anak. She never gave up. Dia tidak pernah putus asa. Give up itu putus asa atau menyerah. She believed that her hard work would be paid off. Dan dia yakin bahwa atau dia percaya bahwa kerja kerasnya nanti akan terbayar. Dan terbayar itu ya maksudnya akan mendapatkan hasil. Pandra was amazed at her horse cart rider story. Pandra mengagumi, ya, kagum dengan ceritanya sang kusir horse cart riders, itu kusir Dilman. What a great woman. Sungguh dia wanita yang hebat. Pertanyaannya, what is the take about? Tag itu tentang apa? Ya, tentang pengalaman Pandra. Pengalaman Pandra. What was the horse cart rider like? Ya, gambarannya atau kalau pertanyaan what ada like itu menanyakan karakter. Ya, karakternya kusir atau sopir andong tadi bagaimana? Honest, jujur, generous, kind-hearted, hardworking. APKP ini jujur, ya, dermawan, baik hati, pekerja keras. Mana yang betul? Pekerja keras. Why did Pandra take with respect to the horse cart rider? Mengapa Pandra begitu hormat kepada sopir atau kusir Dilman tadi? She strive for sukses. Dia berjuang untuk sukses. Dia tinggal dengan 3 anak.
Dia sederhana tapi punya mimpi besar. Dia hanya seorang wanita yang mengendarai atau yang menyupir delman. Kenapa dia respect? Sederhana tapi punya mimpi besar. Jadi untuk dihormati orang itu tidak harus bergaya kaya raya, sederhana tidak apa-apa, yang penting punya mimpi besar itu penting ya. Oke, selanjutnya ini tag untuk nomor 8 dan 10. At the first, ini saya salah tulis. Istirahat pertama, Arin pergi ke perpustakaan. Seperti biasa, ia jalan menuju fiction section, ya, bagian buku, bagian fiksi. Ya, karena fiksi adalah favoritnya. Waduh, di sini hujan sama petir nih. She took an interesting storybook. Ya, dia mengambil buku cerita yang menarik from the shelf, dari rak buku. Kemudian dia duduk di pojok. Bukunya tentang Handsome and Great Prince, pangeran yang ganteng dan gagah berani, who tried to free a princess from giant, ya, yang berusaha membebaskan seorang putri dari raksasa. Arin very sleepy. Arin itu sangat ini mestinya ini bukan salah ketik. Arin was very sleepy. Arin sangat ngantuk. She didn't realize that she fell asleep. Ya, dia tidak sadar kalau dia ketiduran while reading. Jadi saat membaca dia ketiduran. On her dream, dalam mimpinya, she was the princess. Dia sebagai seorang putri yang diselamatkan oleh seorang pangeran. Nah, biasa cewek mimpi jadi seorang putri diselamatkan pangeran. Ya, the giant didn't let Arin go. Ya, he had her strongly and he struck to get loose. Raksasanya tadi tidak mengizinkan Arin pergi, tidak mengizinkan Arin pergi. Ia pangeran, ya, had her strongly and he struck to get loose. Dia dengan kuat, ya, berusaha berjuang untuk mengalahkan raksasa. Consequently, she fell down to the ground. Konsekuensinya, ya, dia jatuh ke tanah, ke lantai maksudnya. Siapa yang jatuh ke lantai? Suddenly Arin heard people laughing. Ya, tiba-tiba Arin mendengar orang di perpustakaan pada ketawa. She opened her eyes. Dia membuka matanya and saw several students looking and laughing at her. Ya, melihat beberapa siswa melihat dan mentertawakan dia. Berarti yang jatuh siapa tadi? Arin. Mimpinya jatuh dari raksasa, tapi ternyata jatuh dari tidurnya, ya kan, tadi membaca sambil tidur, ya, ketiduran, terus jatuh di lantai. Arin was confused, but she finally realized that had happened. What had happened? Ya, confused itu malu, ya, agak takut itu, ya, gugup. Arin awalnya gugup, tetapi akhirnya dia menyadari bahwa apa yang terjadi. She dreamed about the story in the book. She read, dia bermimpi tentang cerita di buku yang dia baca. From afterwards, she fell down from the chair to her dream. Nah, akibatnya, ya, dia jatuh dari kursi, ya, saat mimpi, ya. Nah, ini lagi
Oke, pertanyaannya, mengapa why is the tag written? Jadi mengapa tag itu ditulis? Berhubungan dengan pengalaman Arin, to relate, untuk mengaitkan dengan pengalaman Arin, to amuse reader by telling story, untuk menghibur pembaca dengan menceritakan cerita, describe Arin activity during the break, mendeskripsikan kegiatan Arin di waktu istirahat, to tell reader the story of giant and princess, menceritakan kepada pembaca cerita raksasa dan sang putri. Ya itu, jadi mana kira-kira? Ini kan tag recon, semua tag recon itu mesti to amuse the reader intinya ya. Jadi semua tag recon itu tujuannya to amuse the reader. Ya, soal pengalamannya Arin atau tidak ada kaitannya. Ya kecuali yang nulis Arin, itu yang nulis kan bukan Arin. Jadi semua tag recon jawabnya to amuse reader ya, by telling a story. Oke, next. Dalam mimpi Arin, raksasanya tadi ngapain? Raksasanya pull, menarik, push, mendorong, capture, release, melepaskan atau menangkap. Ya, menangkap kan, dia tadi nangis ya, ditangkap, terus ingin diselamatkan oleh sang pangeran dalam mimpi. Oke, nomor 10. What kind of book does Arin like to read? Jenis buku apa yang Arin suka baca? Story, biografi, science, atau engineering? Story ya, suka buku cerita. Oke, next. Teks ke untuk nomor 11 sampai 14. Oke ya. Ini tadi kok sudah ya kayaknya ya. Lah ini berarti double ini tagnya. Tapi ya enggak apa-apa wis. Enggak apa-apa, double malah gampang ini jawabnya ya. Sama ini, tak sama ya tadi ya. Jadi apa ini? Tag tentang apa tadi? Pengalamannya, pengalaman traveling experience ya, pengalamannya Pandra. Terus yang kedua hard working. Simba bat, nah tadi sama ya. Apa? Never give up. Sinonimnya give up itu apa? Surrender ya, atau menyerah. Nih tadi belum ada yang ini. Oke, next. Tag untuk nomor berikutnya, my unfortunate. Fortunate itu bejo, unfortunate berarti lawannya bejo, berarti sial ya, kesialanku ya. Sialnya apa? Kita lihat, akhir pekan yang lalu adalah hari yang bikin paling bejo dalam hidupku. Berarti ini sindiran. A dibilang B, B dibilang A ya. Kalau dalam majas itu majas yang apa ya, antagonis, yang berbeda. Many good things were coming toward me.
banyak hal ya yang terjadi pada diriku ketika pagi di hari Minggu itu saya jatuh bruk. Ceritanya bagaimana? I woke up and plan to jog. Oh, paginya jatuh, terus dia bangun dan merencanakan mau jogging, puter-puter di lingkungan perumahan mungkin ya. Jadi aku berganti pakaian dan pergi ke bathroom, itu kamar mandi, untuk mencuci wajahku yang masih sleepy itu masih berlemak ya, lunyu licin ya, karena masih berlemak, belum mandi. As I step ya, pada saat atau ketika aku melangkah ke dalam kamar mandi, I landed my foot ya, aku mendaratkan kakiku di sabun. Nah, berarti ternyata di kamar mandi ada sabun, keinjek gitu ya di lantai, and fell down, dan aku jatuh lagi. Nah, itu ceritanya ya, pagi-pagi sudah jatuh. A perfect morning for me, betul-betul pagi yang sempurna bagiku ya. Kalau tiba kok ngomong sempurna ya, berarti itu sindiran, bahasa sindiran. Berikutnya aku mulai jogging dan melihat my close neighbor, tetangga dekat, jogging juga. I thought it was good fortune to omit the gap. Ya, aku kira itu kesempatan yang baik ya untuk mengisi kesepian sendiri, maksudnya daripada di WA loh, bisa ngajak temen, ada tetangganya di antara kami supaya tambah akrab. So I talk to him, sehingga aku talk to him. Talk di sini mungkin salah ketik, itu mungkin bergurau ya, berguru, atau I talk to him. Oh iya ya, aku jalan mendekati dia dan berkata, hello, but how poor of me, tapi alangkah sial aku. It was not him, ya bukan it ya, he ya, he was not him, ia bukan tetanggaku. It's just someone I never met before. Dia seseorang yang aku belum pernah bertemu padanya. To look like to him, cuma mirip dengan dia tetanggaku. I was going home with people laugh at me. Ya, akhirnya saya pun pulang dengan orang-orang yang tertawa padaku alongside of the street, di sepanjang jalan. Nah, jadi karena tadi malu ditertawakan orang-orang di jalan, salah lu gitu ya. When I got home, ketika sampai di rumah, the breakfast already settled. Ya, makan pagi sudah siap tersedia ya. And I immediately spoon a big portion of rice and eat. Dan aku segera menyendok penuh dengan sendok porsi yang besar ya untuk makan nasi ya, dan dimakan. Sendok besar berarti entong ya, pakai centong gede langsung dipangan warek, maksudnya gitu. After I had done my breakfast, ketika aku sudah selesai makan pagi, my mother came up, ibuku nongol, and said that, dan berkata bahwa the meal was not ready, makan pagi belum siap. And she said that, dan dia berkata bahwa I may have a stomachache, bisa jadi aku nanti sakit perut if I ate it, jika aku sudah memakannya. It was proven I had stomachs on the next 3 days, dan terbukti perutku sakit selama 3 hari kemudian. Nah, ternyata sakit karena makan apa? Makanannya sudah basi. I pass my weekend lie down
Aku melewati weekend, akhir pekanku, lie down on my bed, ya terkapar di tempat tidur, and be served as a queen, dan dilayani seperti ratu. That was not really bad, wasn't it? Itu betul-betul tidak buruk, bukan? Ya buruk, sial ya, sial, tapi diungkapkan senang. Itu namanya sindiran, yang kontras. Pertanyaannya nomor 15, what would probably happen if the writer had another meal for breakfast after reaching home from jogging? Ya, si probably would not, ya apa tadi, ya tidak sakit perut kalau dia tidak makan sak enaknya. Apa yang terjadi jika penulis tadi makan makanan yang lain selain yang sarapan pagi tadi? Ya, jadi kemungkinan tidak sakit perut. Tadi kan sakit perut, kalau makan yang lain berarti orang sakit, atau gitu aja cara berpikirnya. I thought it was a good fortune. Fortune itu keberuntungan. Saya pikir itu keberuntungan yang bagus, to omit the gap between us. As tadi apa? Supaya akrab di antara kami, yaitu tetangganya. Tetangganya penulis, maksudnya as kami berarti penulis dan tetangganya, berarti B. Oke, dilanjut. Teks untuk nomor 17 sampai Monday morning, berarti minggu pagi. Adi woke up late, berarti bangun paginya molor sebelum berangkat ke sekolah. Ibunya mengingatkan suruh sarapan, tetapi dia menolak. Di sarapan dulu, wah bu sudah telat. He was afraid of being late, dia takut kalau terlambat. Adi tiba di sekolah only 1 minute before the bell rang, 1 menit sebelum bell berbunyi. Nah, berarti 1 menit baru bell. Semua siswa berjalan ke arah halaman sekolah. Ya, mereka apa akan mengikuti flag ceremony, berarti upacara bendera. It was very hot and the sun shone very brightly. Ya, pagi itu sangat panas karena matahari bersinar begitu cerahnya. During the ceremony, selama upacara, Adi merasa dizzy and his eyes were blur ya. Jadi pusing, di situ pusing. Ya, dia merasa pusing dan matanya blur ya, berkunang-kunang. He tried to stand up still. Dia tetap berusaha untuk berdiri, but he could not hot. Nah, ini not inisinya. But he could not hot. Nah, tetapi dia tidak bisa tegak berdiri. He tramp and fainted. Tram itu goyang. Dan akhirnya pingsan. He didn't know what happened next. Dia tak tahu apa yang terjadi kemudian. When he opened her eyes, he was in the medical room. Ketika dia membuka matanya, dia berada di medical room ya, ruang kesehatan sekolah ya, with his class teacher and Rizky ya, bersama guru kelasnya dan bersama Rizky, his best friend, teman baiknya. Rizky gave him a glass of hot tea and a piece of bread. Rizky memberinya segelas teh hangat, teh panas, dan sepotong roti.
Oke, dilanjut. Pertanyaannya 17. What is the main idea of paragraph 1? Main idea paragraph 1 adalah Adi woke up late. 18. Di mana Adi ketika bergoyang dan pingsan? Di mana? Di Schoolyard. What would happen if Adi had breakfast? Apa yang akan terjadi jika dia sarapan? Nah, tadi kan karena tidak sarapan, ya dia akan bisa mengikuti upacara dengan baik. From the text we know that, dari teks itu kita tahu bahwa nobody cared about Adi, tak seorang pun yang peduli pada Adi. Adi sampai di sekolah terlambat enggak tadi? Enggak, 1 menit sebelum ya. Adi felt unwell during the ceremony, merasa kurang sehat ya. Unwell itu dari kata well, itu tidak. Terakhir, what type of the text? Teks itu termasuk teks apa? Teks cerita. Teks cerita berarti teks apa? Teks recount. Ya, saya kira sampai ini dulu, sudah capek ini tangannya, apalagi petirnya menyambar-nyambar ini di perumahan Pak Slawi. Terima kasih, saya doakan mudah-mudahan semua bisa mengerjakan dengan baik dan nilainya bagus semua. Amin. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.